Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita bersama memasuki awal masa Prapaskah yang diawali Rabu Abu, yaitu 40 hari menuju Paskah. Ibadah Rabu Abu bertujuan untuk mempersiapkan umat menyambut Paskah dan telah dilaksanakan oleh gereja sejak abad keempat Masehi. Paskah tidak mungkin ada tanpa sengsara dan kematian Kristus. Karena itu, Paskah juga merupakan momentum iman bagi kita yang percaya untuk meninggalkan yang lama dan dibaharui oleh Allah. Masa Paskah kita laksanakan selama 40 hari. Angka 40 merupakan angka simbolis untuk masa persiapan diri. Bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun sebagai persiapan memasuki tanah perjanjian, yakni Kanaan. Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun sebagai persiapan melaksanakan tugas pengutusannya. Hari ini adalah Rabu Abu, masa di mana gereja berdoa dan berpuasa, masa di mana umat Allah menyesal dan bertobat, masa di mana kita melatih kepekaan spiritual untuk membangun relasi yang indah bersama Tuhan. Mengikuti tradisi Yahudi, kita akan membubuhkan abu pada dahi. Abu mengingatkan kita akan kefanaan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Abu adalah tanda merendahkan diri di hadapan Allah dan menilai kembali diri sehingga kita menyadari betapa kita adalah insan yang lemah dan membutuhkan kasih Allah. Marilah kita dengan rendah hati datang kepada Allah dan kita akan mengangkat pujian dari pujian pembukaan Kidung Jemaat 23 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, Ya Allah Bapa. Ibadah Rabu Abu ini terjadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih dan rahmat-Nya tak berkesudahan, dulu, kini, dan selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Introitus bagi kita dalam ibadah Rabu Abu, 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Rabu Abu menjadi tanda memasuki masa Prapaskah, sebagai masa untuk bertobat yang disertai dengan tindakan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Yesus mengingatkan para murid-Nya agar tidak melakukan ibadah tersebut untuk dilihat orang atau sebagai kewajiban, apalagi dengan
kemunafikan. Melakukan ibadah haruslah dengan tulus dari hati dan sebagai bentuk memberi diri di dalamnya, didamaikan oleh Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah, bukan hanya sekedar ajakan, melainkan perintah bagi orang percaya untuk bersedia memberikan dirinya hidup sebagai orang percaya yang dengan tulus melakukan semua ketetapan dan ajaran Tuhan Allah. Kesediaan memberi diri didamaikan oleh Allah berarti kesediaan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan dan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Hosiana. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan baitnya yang kedua. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada sore hari ini kami segenap umat-Mu bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat Allah, urapan baru dari sorga. Roh-Mu yang kudus bekerja untuk setiap kami, karena sebentar lagi kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Tolonglah kami semua Bapa, terutama hamba-Mu, pakailah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon berkat daripada-Mu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membuka kitab suci dan kita akan membaca dari Titus pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai 15. Firman Allah saya bacakan untuk kita sekalian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah ibu bapak saudara yang mendengarkan kebenaran firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Kristus, dari teks bacaan kita pada hari ini, penulis surat Titus diperkirakan antara penulisan surat yang pertama dan yang kedua Timotius, yakni sekitar tahun penulisan surat yang pertama dan yang kedua Timotius, yaitu sekitar tahun 64 dan 65 Masehi. Pada pasal yang ketiga surat Titus ini berisikan nasihat agar jemaat menjadi pengikut Kristus yang sejati dan saleh, karena mereka telah menerima anugerah hidup yang kekal lewat pembaptisan dan kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup mereka, sehingga biarlah tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi berkat lewat sikap dan tunduk kepada pemerintah, menghindari
pertengkaran, dan mencari perdamaian, senantiasa hidup menjadi berkat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tertib dalam mengerjakan kewajiban mereka agar hidup mereka berbuah. Ibu bapak, saudara-saudara, Rabu Abu yang kita rayakan pada hari ini adalah hari pertama pada masa Prapaskah dalam liturgi tahunan gerejawi yang ditentukan pada hari Rabu 40 hari, tidak termasuk hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Jadi 40 hari sebelum Paskah. Kata Rabu Abu sendiri berasal dari ritus pengolesan abu pada dahi jemaat yang disertai dengan ucapan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Penggunaan abu dalam ibadah ini diadopsi dari Perjanjian Lama, di mana abu melambangkan perkabungan, kesedihan, ketidakadilan, penyesalan, dan pertobatan. Demikian Ester 4 ayat 1. Beberapa bagian lainnya dapat kita temukan baik dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Mereka yang menyesal dan bertobat menaruh abu di atas kepalanya dan menggunakan kain kabung sebagai tanda pertobatan mereka. Dalam tradisi gereja sendiri, perayaan Rabu Abu dimulai ditetapkan sebagai hari puasa bagi gereja Katolik sekitar abad ke-8 Masehi. Hal itu dikarenakan ditemukan dalam edisi awal Gregorian Fragmentari atau manuskrip Gregorian, dan sekalipun tidak dirayakan khusus dalam gereja Protestan, namun baik gereja Protestan dan Ortodoks juga turut merayakan masa Prapaskah. Dalam perayaan Rabu Abu, selain mengoleskan abu di dahi, juga disertai dengan tindakan puasa, sebagaimana dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 18. Itu sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan serta merendahkan diri di hadapan Allah. Mengenai puasa dalam tradisi Katolik dilakukan mulai usia 14 sampai 59 tahun dengan makan secukupnya dan menyisihkan berkat untuk sesama yang berkekurangan. Yang ditekankan dalam perayaan Rabu Abu bukan hanya penyesalan, namun komitmen untuk bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah dan juga sesama. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, tahun 2024 adalah kali kedua Gereja Kristen Protestan di Bali melaksanakan ibadah Rabu Abu dalam bagian dan dari rangkaian masa Prapaskah. Sebagai gereja dengan panggilan untuk membawa keadilan dan dengan subtema masa Prapaskah, belajarlah berbuat baik dan usahakanlah keadilan. Apakah yang dapat kita maknai dalam ibadah Rabu Abu saat ini? Yang pertama, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita diminta untuk sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Kata percaya kepada Allah merujuk kepada percaya kepada tindakan penyelamatan Allah dalam penebusan Kristus Yesus. Bagi orang yang percaya bahwa mereka sungguh telah ditebus, maka Paulus menasehatkan lewat Titus agar sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Sungguh-sungguh berusaha menandakan ada effort atau sesuatu, upaya, tidak sampai kepada niat saja melainkan tindakan. Meskipun hal tersebut terkadang sulit untuk dilakukan. Dan perbuatan baik yang dimaksudkan adalah dalam perkataan yang jujur dan bisa dipercaya. Budaya dunia adalah tidak berkata benar.
atau hoax, dengan melebih-lebihkan apa yang didengar atau diketahui, atau bahkan dengan menyembunyikan sebagian kebenaran. Tuhan sangat menghargai sebuah kejujuran dan kebenaran dimulai ketika kita bisa berkata yang benar, tidak memutar balikan fakta dan memanipulasi untuk keuntungan kita. Dalam puasa, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menjaga kata-kata kita, bukan saja dari tindakan bohong, namun juga kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan hati sesama kita. Sebab perkataan yang tajam dan melukai sangat sulit disembuhkan. Oleh sebab itu marilah kita berjaga-jaga atas perkataan kita. Yang kedua, hindarilah pertengkaran. Pada ayat yang ke-9 menekankan itu kepada ibu bapa dan saya. Perbuatan baik lainnya yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Kreta melalui Titus, yakni agar menghindari pertengkaran. Sebuah kalimat bijak mengatakan 1000 orang sahabat terlalu sedikit, namun satu musuh sangatlah banyak. Artinya, upayakan sebisa mungkin kita lebih banyak mencari kawan ketimbang lawan. Tentu penguasaan diri yang sangat besar dan hati yang bijaksana diperlukan bagi kita untuk dapat melakukan hal tersebut. Pertengkaran bukanlah sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam suatu masalah, jika kita bertengkar, yang menang akan jadi arang, yang kalah jadi debu. Keduanya dirugikan. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan agar menjauhkan diri dari pertengkaran dan sebaliknya mengejar apa yang baik, apa yang berguna, dan membangun bagi kebaikan semua orang. Yang ketiga, hindari kemalasan, melainkan bertanggung jawab akan kehidupan yang Tuhan percayakan. Masing-masing orang yang percaya harus belajar memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tidak menjadi penghalang berkat bagi sesama. Kita harus melihat setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan adalah suatu anugerah yang harus kita kerjakan dengan baik. Dengan demikian nama Allah dipermuliakan. Yang terakhir, di hari Rabu Abu ini kita memulai dengan menyadarkan diri kita bahwa kita yang lemah seperti abu, yang mudah jatuh dalam dosa, dan kita memulai menghayati masa Prapaskah dengan sebuah kesadaran dan pemerenungan untuk bertobat, mencari hadirat dan perkenanan Allah. Dalam puasa yang kita laksanakan selama kurang lebih 40 hari sampai Jumat Agung, kita menerima nasihat seperti jemaat di Kreta, yakni kita belajar berbuat baik dengan pertama-tama menjaga bibir kita dari ucapan yang menipu, yang kasar, yang menyakiti, dan berusaha semampu mungkin menghindari pertengkaran, lalu mengejar apa yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang, sekaligus bertanggung jawab akan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam prosesi pemolesan abu. Secara simbolis pada malam hari ini saya akan mengundang majelis, salah satu majelis untuk menerima tanda pengolesan abu. Hari ini kita bersama-sama memasuki peringatan Rabu Abu yang akan ditandai dengan pemolesan abu pada dahi kita.
Abu yang dipakai dalam peringatan Rabu Abu diambil dari daun palem yang dipakai dalam peringatan Minggu Palmarum. Daun palem dalam Minggu Palmarum mengingatkan umat yang pada waktu itu mengeluh-elukan Tuhan, tetapi dalam beberapa hari kemudian mereka pulalah yang menyalibkan Tuhan. Maka dari daun palem yang telah kering ini mengingatkan kepada kita bahwa dari mulut yang sama, yaitu mulut yang memuliakan nama Tuhan, kita juga sering kali mendukakan hati Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kita masing-masing mengakui segala kerapuhan kita. Kita yang sering kali merasa diri kuat, sesungguhnya kita lemah. Maka saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama berefleksi dan melakukan pertobatan. Daun palem yang terbakar memberikan kesadaran betapa diri kita adalah rapuh sebagaimana ranting dari daun palem ini. Dari yang rapuh inilah mari kita bersama-sama memohon akan kekuatan dari Tuhan. Abu ini mengingatkan kita akan kerapuhan. Ringan, mudah tertiup angin, kecil, lemah. Seperti inilah kita manusia. Rentan untuk saling menyakiti, rentan untuk membenci, rentan untuk memanipulasi, rentan untuk tidak peduli, rentan untuk mementingkan diri sendiri, rentan untuk tidak setia. Untuk itu, berilah dirimu untuk bertobat dan percayalah kepada Injil. Pemolesan abu di dahi merupakan simbol akan kesediaan kita untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Allah dan kemauan kita untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita. Mari kita datang dan datanglah, akuilah segala dosamu di hadapan Allah dan bertobatlah. Bertobatlah dan lakukan titah Allah. Terima kasih. Secara bergantian, kepala rumah tangga di masing-masing keluarga, silakan memoleskan abu ini di dahi setiap anggota keluarga yang ada di dalam keluarganya. Sementara kita mengoleskan, kita menaikkan pujian, pengakuan kita, penyerahan diri kita dari NKB 128 bait 1, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu.
Setelah kita masuk dalam prosesi pemolesan abu pada dahi masing-masing kita, sekarang marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, ketika kami masuk dalam penghayatan, kerentanan kami sebagai manusia, daging yang lemah, dirabu-abu ini Tuhan, mengingatkan kami agar selalu rendah hati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang merupakan isi hati Bapa yang telah rela datang bagi seisi dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami lewat kabar baik kepada jemaat di Kreta, tetapi juga kepada kami di sini. Tuhan, kami mohon ampunan dan belas kasih-Mu. Betapa rentannya kami untuk saling membenci, betapa rentannya kami memanipulasi, menjungkir balikan ketidakadilan yang sesungguhnya itu juga merupakan kejijikan bagi Tuhan. Kami tidak senang melakukan apa yang benar. Kami memperkosa keadilan itu sendiri, dan kami dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menjadi kesaksian hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas segala kelemahan-kelemahan itu. Tuhan, saat kami menyakiti hati pasangan hidup kami, baik sebagai suami, sebagai istri, orang tua, dan juga anak-anak, mungkin kata-kata kami kasar, kata-kata kami melukai hati sesama kami. Di sini Bapa, ketika kami dalam penghayatan malam Rabu Abu, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bertobat dan tidak mau melakukan segala kekejian bagi Tuhan. Perbaharulah kehidupan kami Bapa, sehingga segenap kehidupan kami layak di hadapan-Mu, dan sungguh-sungguh panggilan pelayanan yang masih Tuhan percayakan, bahkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami pun, kami mau mengisinya dengan kebajikan, nilai-nilai kekekalan untuk memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Memasuki minggu-minggu Prapaskah ini Tuhan, ajar kami untuk mengendalikan diri, untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan senantiasa memuliakan Engkau lewat setiap dimensi kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan mengutus kami untuk bekerja dan melayani Engkau. Tuhan, di malam Rabu Abu ini, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang penuh dengan kerentanan juga, dalam posisi mereka masing-masing, dimanapun Tuhan Engkau jangkau dengan kuasa kasih-Mu, mengingatkan mereka betapa mereka berharga di mata Tuhan. Bagi anak-anak kami, para pemuda dan pemudi gereja, Tuhan, pada tingkatan pendidikan mereka, anak-anak-Mu, para cucu-cucu kami, dari tingkat SD, taman kanak-kanak, sampai tingkat perguruan tinggi, dikala mereka sedang bergumul dengan masa kanak-kanak mereka, masa remaja mereka, masa muda dan mudi mereka, Tuhan, kuasai kehidupan anak-anak kami. Pimpin mereka semua Bapa dengan berkat Allah, baik mereka yang ada di sekitaran kami maupun mereka yang sedang merantau di luar Pulau Bali, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Tuhan menjaga dan memelihara anak-anak dan para cucu kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut umur, ketika mereka juga berada dalam kelemahan tubuh oleh karena usia yang cukup rentan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka Bapa. Bagi yang sakit, ada pemulihan sejati dari Tuhan. Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka. Tubuh, jiwa, dan roh mereka beria-ria, bersuka cita di atas janji penebusan-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk gereja Tuhan,
Gereja Kristen Protestan di Bali, Majelis Sinode Harian, anggota Majelis Sinode, kepala-kepala departemen, para pendeta dan vikaris, para majelis jemaat di seluruh Pulau Bali. Kami siap Bapa untuk menyongsong sidang sinode. Tuhan juga yang akan menolong kami semua, baik sebelaku panitia sidang sinode yang ke-49 maupun kami para peserta utusan-utusan yang telah dipersiapkan, para bakal calon majelis sinode lengkap. Tuhan, biarlah utusan-Mu nyata bagi mereka. Yang terpilih adalah yang datang dari Tuhan, terbaik adanya. Tepat pada waktunya Tuhan, Engkau akan memakai kami semua sebagai alat di tangan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bahwa hari ini ketika kami juga melakukan pesta demokrasi, mengikuti pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara Indonesia. Tuhan, kami bersyukur TNI, Polri, dan seluruh jajaran telah mengamankan pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Dalam penghitungan suara Tuhan, Engkau kawal dengan kuasa kasih-Mu. Engkau akan mengendalikan hati pikiran setiap anak-anak-Mu yang bertanggung jawab dalam penghitungan suara. Sehingga kemudian Bapa, kami boleh mendapatkan presiden dan wakil presiden, pemimpin yang datang dari Tuhan untuk memimpin negeri terkasih kami ini, negeri Indonesia yang kami cintai. Demikian juga Bapa, kami berdoa dan bersyukur untuk segenap kehidupan kami dalam minggu-minggu ke depan. Apa yang Tuhan percayakan, biarlah itu di dalamnya setiap pekerjaan yang kami tekuni, ada berkat Allah melimpah di dalamnya. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau sempurnakan doa kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah nats persembahan yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita akan membawa persembahan kita dengan diiringi dari pujian Kidung Jemaat 363, ayat yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Seluruhnya
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur oleh karena Tuhan menyertai kehidupan kami, dan sampai dengan saat ini Tuhan mendandani kehidupan kami dengan kasih-Mu. Berkat-berkat-Mu sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Lewat setiap tugas dan pekerjaan kami, Tuhan telah mencukupkan kami dengan rezeki yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Di dalam ibadah Rabu Abu pada malam hari ini, kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan kiranya akan memberkati persembahan ini agar boleh kami pakai di dalam pelayanan kami tengah-tengah jemaat Bethlehem Tauntal. Untuk selanjutnya ya Bapa, ajar kami untuk tetap mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, demikian ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama saja, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar kakinya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita jalani masa Prapaskah dalam pengutusan ini dengan menjaga hidup kita tetap berkenan kepada Allah. Kita meneladani Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Kita mau berbagi dengan sesama, terlebih marilah kita saling mengasihi dan mendoakan sebagai umat Allah dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menopang kita sekalian. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Hosiana. Amin. Kasih.